Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali untuk semua kelas 9 Pendidikan Agama Kristen dimanapun saudara berada. Dan ini saya menyambung apa yang saya sudah sampaikan kemarin tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ini adalah bab pertama dari mata pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen di semester ini. Ya, seperti apa? Dasar Alkitab ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan gini. Ini 1 Petrus ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allahnya, umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini saya tidak tampilkan yang Yeremia 31 ayat. Oh, ada juga sih di slide yang berikut. Ini 1 Petrus 2 9 sampai 10. Nah, untuk Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan gini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini ringkasan materinya. Makna gereja. Kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Bacanya apa? Igreja. Kata ini juga memiliki makna yang sama dengan bahasa Spanyol, yaitu iglesia. Iglesia. Dan di dalamnya mempunyai arti gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar, klesia berartinya dari kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi kalau disingkat, jadi kalau dilihat di sini ya, artinya bahwa anggota-anggota gereja yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, untuk menjadi suatu komunitas yang baru. Orang-orang yang dipanggil termasuk kita juga untuk memberitakan Injil dan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Ini makna gereja. Jadi bahasa Portugisnya itu igreja, bahasa Spanyolnya itu iglesia, bahasa Yunaninya eklesia. Tapi maknanya sama, yaitu gereja. Oke. Nah, umat Allah yang baru. Apa itu umat Allah yang baru? Ya, Yeremia menubuatkan begini, bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Dan perjanjian ini sudah tidak dituliskan lagi seperti di dalam Alkitab, tetapi ini ditulis di dalam hati mereka. Itu kata Yeremia. Artinya gini, Tuhan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan umatnya, karena pada masa perjanjian lama, banyak sekali kasus yang ditemukan dengan banyaknya peraturan, banyaknya hukum Taurat, banyaknya ketetapan-ketetapan. Akhirnya gini, tidak salah kalau banyak orang yang melanggar, dan orang Israel juga berulang-ulang kali mendapat hukuman dari Tuhan. Maka dengan itu Tuhan mengadakan suatu perjanjian yang baru. Makanya kita dikatakan sebagai umat Allah yang baru. Kenapa kita disebut sebagai umat Allah yang baru? Nanti kita lihat di sana. Nah, kita mengingat bagaimana Abraham, ya, ingat ya, Abraham ketika ia dipanggil keluar dari sanak saudaranya, ya, ia keluar dari sanak saudaranya, ya, ia meninggalkan kota kelahirannya, ia meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Untuk apa? Untuk pergi ke suatu tempat yang baru yang ditujukan Tuhan kepadanya.
Seperti yang kita lihat dalam perjanjian lama, banyak hukum Taurat bukan dijadikan apa? Penuntun. Melainkan itu dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi. Artinya apa coba? Hukum Taurat itu kan diadakan oleh Tuhan supaya itu jadi pegangan bagi orang-orang dalam menjalankan hidupnya. Kalau ada kata jangan membunuh, berarti supaya orang jangan membunuh. Kalau ada kata jangan menghakimi, supaya orang jangan menghakimi. Tetapi apa? Hukum Taurat tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tetapi digunakan sebagai senjata menghakimi. Seperti yang terjadi dalam pelayanan Yesus ketika ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Akhirnya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi menentang Yesus. Lah kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah ini sudah ditetapkan bahwa tidak boleh melakukan apa-apa pada hari Sabat? Itu kan mereka mengarahnya kepada hukum Taurat, ya, hormat, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Yesus mengatakan apa? Nah, kalau ada satu domba yang masuk ke dalam lubang di hari Sabat, apakah nunggu besok baru diangkat? Iya kan? Nah, artinya gini, hukum Taurat sudah tidak dijadikan sebagai penuntun, tetapi dijadikan sebagai senjata bagaimana menjatuhkan orang lain, menghakimi orang. Ya, gitu. Nah, oleh sebab itu, dengan kehadiran Yeremia memberitakan bahwa hukum Taurat itu sudah ditulis dalam batin kita. Ya, bukan ditulis lagi dalam loh batu. Nah, makanya dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 bahwa kita ini disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Nah, gereja yang gagal menjadi teladan. Ya, ini ada gereja yang gagal menjadi teladan. Seperti apa gereja yang gagal menjadi teladan di dunia ini? Mari kita lihat, belajar dari Mahatma Gandhi. Ia adalah seorang tokoh kemerdekaan di India, pernah berniat pergi ke suatu gereja. Untuk apa? Ya, untuk beribadah. Nah, Mahatma Gandhi mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen. Ya, artinya apa? Dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah yang dipercayai oleh orang Kristen. Nah, akhirnya dia punya kerinduan untuk pergi beribadah ke salah satu gereja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia berada di Afrika Selatan dan pemerintah itu mempraktikkan politik diskriminasi rasial. Apa itu politik diskriminasi rasial? Akhirnya ini Gandhi menjadi kecewa. Kecewanya apa? Ini kita lihat. Dia kecewa gini. Karena pengalaman itu akhirnya ia mengatakan bahwa gini, saya suka sama Tuhan orang Kristen, tapi saya tidak suka sama orang Kristen. Artinya gini, mereka membuat suatu peraturan yang tidak benar. Padahal orang mau masuk di dalam gereja itu, mau menyembah Tuhan kita, mau melihat kehidupan orang Kristen, tetapi apa yang terjadi? Dia membuat suatu kesimpulan bahwa aku suka sama Tuhanmu, tapi saya tidak suka sama orang-orang Kristen. Gitu. Apa menjadi pesan dari Gandhi ini menjadi suatu kritik yang baik bagi kita orang Kristen bahwa kita harus bisa menunjukkan siapa itu Yesus kepada orang lain lewat gaya hidup kita. Ya, kalau kita mengatakan, "Oh, Yesus itu baik loh." Tetapi gaya hidup kita kalau kayak gitu-gitu aja, bagaimana orang percaya bahwa Yesus itu baik? Oh, Yesus itu rendah hati loh, tetapi kita orangnya sombong. Oh, Yesus itu murah hati loh, tetapi kita orangnya pelit. Nah, artinya gini, orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Makanya tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita harus mencerminkan karakter Kristus. Artinya gini, orang nggak perlu bertanya-tanya, siapa sih itu Tuhannya orang Kristen? Seperti apa sih Tuhannya orang Kristen? Akhirnya dengan melihat gaya hidup kita, melihat karakter kita, orang bisa tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Jadi, mari kita belajar. Gereja yang tidak bisa jadi teladan apa? Membuat orang lain kecewa, membuat orang yang mau bergabung sama kita itu menjadi kecewa dengan kita. Nah, ini menjadi suatu kegagalan kita. Nah, hidup saling berbagi. Sesuatu yang kita pelajari dari jemaat mula-mula atau jemaat perdana, yaitu yang di Kejadian 2 ayat 44. Maaf, Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 ya. Di situ dikatakan mereka menganggap apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Wah, ini keren banget. Apa yang menjadi kepunyaan satu orang itu dianggap sebagai kepunyaan bersama. Artinya apa? Mereka membagi-bagikan itu untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada di antara mereka yang mengalami kekurangan atau kelaparan. Karena kenapa? Mereka saling berbagi.
Yang satu punya ini saling berbagi kepada yang tidak punya. Yang satu punya makanan ini memberi kepada yang tidak punya makan. Gitu. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling peduli, saling berbagi, memperhatikan orang lain, ya. Tidak perlu nunggu kaya, tidak perlu kita nunggu uang banyak, tidak perlu kita nunggu harus menjadi orang yang terkenal baru kita bisa jadi berkat atau kita bisa berbagi kepada sesama. Itu adalah contoh orang yang hidupnya baru di dalam Kristus. Artinya apa? Mari kita belajar hukum Taurat sudah tidak jadi ikatan bagi kita, tetapi kasih Kristus yang itu yang membuat kita jadi orang baru, gitu ya. Jadi hukum Taurat itu mungkin dulu gagal dipraktekkan oleh orang-orang perjanjian lama. Mereka jadikan itu sebagai senjata untuk perang, senjata untuk memerangi orang lain, artinya menjatuhkan orang lain, untuk menjebak orang lain. Tetapi dengan kedatangan Yesus mengubah itu, ya. Makanya kita disebut sebagai umat Allah yang baru apa? Kita mempraktekkan kasih, bukan mempraktekkan hukum Taurat. Gitu ya. Jadi kita berbagi kepada orang lain, kita bisa jadi teladan kepada orang lain, itu menunjukkan kita sebagai umat Allah yang baru. Kesimpulannya adalah umat Allah yang baru adalah umat yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Apa perubahan apa yang dalam hidupnya yang dimaksud di sini adalah dulunya punya kebiasaan yang lama, yaitu kebiasaan berontak, tidak menghormati orang tua, tidak rajin ke gereja. Dibuang semuanya itu lalu kita menjadi orang yang menghormati orang tua, orang yang rajin ke gereja. Kita menjadi orang yang ramah, gitu. Nah, umat Allah yang baru adalah umat Allah yang tidak terikat dengan hukum Taurat, dan mereka selalu memancarkan kasih kepada sesama. Ingat yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tetapi kita mempraktekkan kasih. Umat Allah yang baru adalah mereka yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita gagal jadi teladan, berarti kita bukan umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru adalah mereka yang saling berbagi kepada sesama, memiliki kepedulian yang tinggi, ya. Mari kita belajar. Jadi umat Allah yang baru itu bukan baru fisiknya, tetapi baru karakternya. Kita memiliki kasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua siswa kelas 9. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan, tetap semangat mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.